Perkenalkan, nama saya Gloria Amelia Sinaga dari kelas 10 MIPA 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang olahraga tolak peluru. Sejarah olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Pertandingan pertama yang menggunakan alat tolak peluru pada masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti oleh para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauh. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonballs sejauh mungkin. Saat itu meriam besi dan cannonballs atau peluru meriam merupakan salah satu senjata yang paling mematikan. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada abad ke-1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu The British Amateur Championships. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara-negara di daratan Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Teknik tolak peluru. Teknik tolak peluru gaya samping atau ortodoks. Cara melakukannya itu yang pertama, peluru siap dipegang pada tangan kanan, lalu diletakkan di pangkal leher. Sikap permulaan berdiri agak miring, arah tolakan berada di sebelah kiri badan. Lutut kaki kanan ditekuk, kaki kiri diarahkan menjulur ke belakang lurus, namun tetap santai dan lemas, lalu berpijak pada ujung kaki. Lengan kiri diangkat santai sehingga tinggi bahu dan atau lebih. Sebagian besar berat badan tertumpu pada kaki kanan, namun pandangan ke depan dan agak ke bawah. Sebelum meluncurkan ke kiri, baiknya kaki kiri diangkat ke depan serta melingkar ke sisi kiri dan kembali memijakkan di tempat semula. Ayunkan kaki kiri ini untuk mendapat gerakan pendahuluan. Hanya untuk mendapatkan pendahuluan seperti kuda-kuda. Maka gerakan pendahuluannya untuk mendapatkan keseimbangan. Lalu gerakan pendahuluan tersebut cukup dilakukan 2-3 kali. Setelah badan seimbang dan cukup kuat, maka pada ayunan kaki terakhir, kaki kiri tersebut tidak harus diletakkan di tanah. Namun lebih baik lagi agar ditarik ke kanan sehingga posisi pangkal betis kiri berada di belakang betis atau kaki kanan, bahkan lebih ke kanan lagi seperti menyilang. Kaki kiri digoyangkan secara cepat ke sisi kiri sambil menolakkan kaki kanan. Tolakan kaki kanan tersebut agak datar dan rendah, bukan meloncat atau melambung. Akhir dari gerakan meluncur ke kiri ini, kaki kanan turun terlebih dahulu, kira-kira seperti pada pusat lingkaran. Bahkan kaki kiri terus dijulurkan jauh ke sisi kiri seperti saat meminjakkan di tanah ujung telapak kaki mendekati sedikit menyentuh bidang pada balok penahan. Saat seperti itu, sikap posisi menolak seperti yang telah disebutkan di atas. Teknik tolak peluru O'Brien atau gaya belakang. Peluru siap untuk dipegang dan ditaruh tepat pada pangkal leher menggunakan tangan kanan. Cara melakukannya itu yang pertama, sikap pemula berdiri membelakangi pada arah tolakan, menegakkan kaki kanan,
Kaki kiri persis terjulur lurus dan santai ke belakang, memijak di ujung kaki. Berat badan sebagian besar tertumpu pada kaki kanan. Pandangan melihat ke bawah dan ke depan sekitar 5-10 meter. Dengan posisi tersebut, pada seluruh bagian badan santai dan konsentrasi untuk mengatur pernapasan. Pada waktu yang sama, badan diarahkan agak miring ke depan, lalu kaki kiri diangkat santai, menghadap ke atas mendekati dengan datar tanah. Sisi lengan kiri turun agak lurus dan lemas menghadap ke depan lalu bawah. Selanjutnya lutut kanan dan kiri ditekuk, hingga paha kanan hampir menyentuh bagian dada. Dengan posisi tersebut, lutut kiri untuk segera diluruskan, digerakkan dan diayunkan secara cepat ke belakang dan dibarengi dengan tolakan kaki kanan lutut samping dengan lurus. Tolakan kaki kanan ke belakang tersebut harus rendah dan sebisa mungkin cepat agar gerakan meluncur gerakan ini lancar dan tidak lambung. Selama peluncuran ke belakang, sebaiknya badan untuk terus direndahkan dan miring ke depan, serta tetap membelakangi arah pada tolakan. Akhir pada luncuran ke belakang tersebut berawal dengan mendaratkan kaki kanan terlebih dahulu, kurang lebih pada pusat lingkaran, lalu dilanjutkan dengan kaki kiri memijak di sebelah kiri dan garis tengah. Pada bagian ujung kaki agak sedikit bersentuhan dengan bidang pada balok penahan. Ketika kaki ini berpijak, maka terjadi sikap untuk siap posisi menolak. Dengan sikap dan posisi menolak tersebut, peluru bisa langsung ditolakkan. Peraturan permainan tolak peluru. Yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping atau belakang. Yang kedua, atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Yang ketiga, setelah dipanggil atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Yang keempat, atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. Yang kelima, atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung didiskualifikasi. 6. Peluru yang dilemparkannya hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Yang ketujuh, peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah disediakan. Yang kedelapan, atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sesudah melemparan hanya dengan sisi lingkaran bagian belakang. Yang kesembilan, atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Udah mulai kan?